Halo semuanya, di video kali ini saya akan jelaskan tentang 5 cara membuat konsumen membeli produk tanpa menunda. Simak selanjutnya. Halo guys, jadi di sini ada uang 10 juta rupiah dan 10 buku jago jualan di Instagram. Nah, saya pengen bagi-bagi 10 juta rupiah dan 10 buku Instagram ini untuk 10 pemenang dengan syarat pertama, follow akun Instagram saya di sini. Kedua, harus subscribe channel YouTube Rico Huang. Ketiga, menonton 10 video saya setiap hari dari tanggal 10 sampai 20 Juni 2020. Saya akan mengupload satu hari satu. Dan keempat, silahkan komen di 10 video sebanyak-banyaknya dengan format akun Instagram Anda dan alasan kenapa Anda harus mendapatkan hadiah uang tunai dan satu buku jago jualan di Instagram ini sebanyak-banyaknya. Pemenangnya akan saya umumkan setiap hari mulai tanggal 11 di YouTube story saya setiap jam 4 sore. Dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Jadi yang menonton video tanggal 10 akan diumumkan secara acak pada tanggal 11 di YouTube story. Video tanggal 11 ditonton, nanti diumumin di tanggal 12. Seterusnya sampai video tanggal 20 diumumin pada tanggal 21 jam 4 sore. Oke, semoga kalian mendapatkan hadiahnya dan menjadi pemenang dari buku dan uang tunai 10 juta rupiah ini. Terima kasih. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Oke, jadi saya langsung aja. Sebelum kita tahu gimana caranya membuat konsumen membeli produk, kita harus tahu 3 teori dasar ini yang membuat orang membeli produk kita. Inti dari segala penjualan itu nggak jauh-jauh dari 3 hal ini, oke? Dan ini adalah rumus dasar yang teman-teman harus paham. Yang pertama adalah copywriting. Definisi copywriting adalah kata-kata yang menghipnotis seseorang untuk tertarik, membeli, atau bertindak. Pernah nggak Anda mendengar sebuah ceramah yang benar-benar menggugah hati Anda? Nah, itu gimana caranya sehingga Anda tergugah? Karena ada kata-kata yang mengandung makna dan membuat Anda kayak, ya udah deh saya ingin bertobat, ya udah saya ingin jadi orang baik gitu. Ya udah deh saya ingin berbuat jahat, saya ingin berbohong. Itu adalah copywriting. Dan copywriting ini biasanya dipakai di penjualan. Contohnya, pernah nggak Anda diprospek oleh teman Anda yang mungkin dia punya bisnis MLM? Ya, Anda ditawari duduk, lalu Anda ditanya apa pekerjaan Anda, apa impian Anda. Bayangkan ketika Anda bisa mencapainya dengan bisnis ini, bla 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 bla. Ya, mungkin ada yang tertarik, ada yang tidak. Intinya dia menerapkan copywriting. Entah copywritingnya pas, entah copywritingnya nggak pas. Sehingga Anda ada yang tertarik, Anda juga ada yang nggak tertarik. Tapi intinya copywriting adalah kata-kata yang menghipnotis seseorang untuk tertarik atau beli. Yang kedua adalah cover selling. Cover selling adalah kata atau gambar yang menunjukkan hasil dan bikin orang penasaran. Intinya ini pamer lah kalau bahasa mudahnya. Pernah nggak Anda lihat status WhatsApp atau Instagram teman Anda yang bilang bahwa, wah bersyukur banget hari ini orderan rame, coba ada yang bisa ikut aku jualan, pasti juga ikut ngerasain dampaknya. Terus ada juga yang kipas-kipas uang, wah terima kasih ya rezeki hari ini. Dia bikin kita penasaran, kok bisa ya nih anak ya? Terus kita bertanya, ini intinya cover selling. Jarang sekali digunakan, tetapi biasanya muncul dalam status Facebook, Instagram, atau status WhatsApp teman kita. Oke, dan bikin kita tuh jadi penasaran. Ya. Yang ketiga adalah teknik closing. Nah, teknik closing adalah metode seorang sales, CS atau admin untuk membuat orang transfer dan bayar. Pernah nggak Anda datang ke Indomaret terus mbak-mbaknya nanya, mau tambah pulsa, mau tambah ini, itu. Terus juga mungkin Anda pernah belanja di McD, dia bikinin paket. Ya, itu sebenarnya di gambar itu udah ada teknik closingnya. Udah ada gambar paketnya. Atau dia langsung nanya, kayak mau nambah ini nggak, tambah ini nggak, bisa lebih murah. Itu adalah teknik closing. Sekarang saya akan menjelaskan rumus dasar ini yang diterapkan baik online ataupun offline. Ya, contoh, saya beli mobil Ferrari. Saya bilang bahwa, wah gila, dari hasil jualan online gue bisa beli mobil Ferrari. Itu sebenarnya adalah teknik cover selling. Membuat orang penasaran, kok bisa anak umur 24 tahun beli Ferrari dari hasil jualan online? Gimana caranya? Banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Seperti iklan yang mungkin teman-teman sering lihat di Facebook atau Instagram. Anda lihat sendiri, misalkan ada orang makan madu. Enak banget, itu cover selling. Terus difotoin paket-paketnya, itu cover selling. Terus di copywritingnya bilangnya, udah beli sekarang, bayar belakangan. Makan dulu madunya baru bayar. Pakai COD aja, gitu kan. Simple. Kalau nggak enak, garansi uang kembali. Wah, itu copywriting. Nanti ketika Anda beli, Anda ditawarin, mau nggak madunya jangan cuma satu. Beli 2 biar free ongkir. Itu adalah teknik closing. Tapi kita juga nggak perlu tiga-tiganya. Contohnya mungkin Anda bermain TikTok. Terus di TikTok ada yang bilang, wah hari ini aku mau review spidol ini. Ini spidolnya bisa bikin cukur kumis loh. Udah belinya di toko ini.
Padahal itu toko dia, tapi dia bilang ini toko yang dia review gitu. Terus diarahinlah ke Shopee untuk beli, rame. Ya, itu penerapan copywriting dan teknik closing. Oke, untuk offline. Contohnya adalah ketika Anda ngelihat ada satu toko rame, terus Anda datang penasaran, pas di dalam Anda diserbu dengan diskon-diskonan, dan ketika Anda udah beli, Anda ditawarin paket. Juga, misalkan nih Anda ngelihat di satu kerumunan, ternyata ada penjual listrik untuk nyetrum tikus yang nakal gitu kan. Anda lihat di sana dia memperagakan alat atau produknya, jadi dia menerapkan copywriting tuh. Pas Anda beli, Anda ditawarin paket, itu teknik closing. Oke, jadi ini 3 rumus dasar sebelum kita masuk ke 5 cara membuat konsumen membeli produk. Kita lanjut. Yang pertama, membuatlah sebuah penawaran yang terbatas. Seorang customer itu sebenarnya secara psikologi itu harus dibikin kepepet sebelum dia melakukan sebuah tindakan. Jadi kalau kita bikin dia kepepet, dia baru mau beli. Tapi percaya atau tidak, waktu kita bikin diskon atau penawaran dengan batas tertentu, biasanya di awal ketika launching atau jual, dan di akhir ketika launching atau jual tuh baru rame. Gitu. Karena orang tuh kayak di awal antusias, pas di akhir tuh kepepet banyak yang beli. Setiap saya launching produk seperti itu. Maka buatlah penawaran yang terbatas. Contohnya, penawarannya hanya untuk 10 orang dan hari ini saja. Yang kedua, stoknya cuma ada 3, tapi ada 3 konsumen yang sudah booking. Kira-kira mau saya kasih kesempatan atau tidak? Gitu. Mau transfer hari ini atau besok karena stoknya cuma sedikit. Minggu ini kita sedang mengadakan diskon 50% dan promonya terbatas sampai jam 12 malam nanti karena ini udah hari terakhir. Jadi intinya buatlah sebuah penawaran yang terbatas, oke? Yang kedua, membuat 3 kesamaan persepsi. Misalkan, saya ngajakin orang jadi reseller. Pertama saya tanya, apakah Anda ingin jualan online tapi bingung bagaimana cara mulainya? Terus orang kan bilang, oh iya, gue ngerasain nih kayak gitu. Yang kedua, selama ini ingin jualan online tapi bingung gak ada yang ngajarin. Nah tuh, orang udah bilang iya. Yang kedua, pengen mulai bisnis online tapi harus stok barang, punya website, modal besar, sulit banget. Nah orang kan juga berkata ya. Atau mungkin ketika offline, ketika Anda baru ngobrol sama orang, Anda membuat 3 kesamaan. Hobi apa? Oh, saya hobi bola. Oh, sama dong, ya kan? Makanan favorit Anda apa? Oh, saya suka makan pizza. Iya, sama. Tapi jangan dibuat-buat ya, tapi beneran yang sama gitu. Nah, setelah orang nyaman ketika offline, Anda baru ceritakan nih yang tadi-tadi. Misalkan, selama ini saya pengen kurus tapi selalu stres. Mau olahraga tapi capek, ada nggak ya cara supaya lebih sehat? Cara cepat untuk diet gitu. Itu yang kedua. Ada nggak ya produk herbal yang nggak ada efek sampingnya tapi bisa bikin kurus dan sehat? Itu yang ketiga misalkan. Jadi dibuat 3 kesamaan persepsi yang Anda harus pikirkan. Sehingga sebelum konsumen itu bikin alasan, Anda udah tahu mereka tuh punya alasan apa dan Anda sudah tackle di awal gitu. Yang ketiga, ceritakan pengalaman orang lain atau testimoni. Ini cara yang cukup ampuh untuk membuat orang trust atau yakin. Yaitu dengan menceritakan testimoni dari orang yang sudah membeli produk kita. Misalkan dulunya dia adalah pegawai, sekarang karena jualan online, belajar sama saya, orang ini bisa berhasil bla bla bla. Nah, Anda juga bisa tunjukin baik itu berupa testimoni chat atau video atau Anda ceritakan sendiri dengan kata-kata Anda. Dimana kalau sekarang saya belum punya testimoni konsumen. Nah, Anda langsung kasih barang Anda ke 5 orang dan minta testimoni dari mereka, apakah mereka puas atau tidak, dan suruh mereka ceritain. Yang keempat, evaluasi setiap alasan dan penundaan menjadi tambahan penawaran. Misalkan dia bilang, wah harganya ternyata mahal. Anda tanya, oh mahalnya dibandingkan dengan mana? Oh harganya lebih mahal ya dibandingkan marketplace. Nah Anda cek, oh ternyata setelah Anda beli produk di marketplace, ternyata bahannya beda. Nah Anda jelaskan, ketika Anda menawarkan orang baru, Anda langsung di depan menjelaskan, oh iya mungkin kakak berpikir bahwa produknya mahal. Iya, produk kita memang mahal karena kita menjual kualitas. Ini contoh bahan kita dengan kompetitor. Makanya kenapa kita lebih mahal karena ada harga, ada kualitas gitu. Misalkan konsumen pertama Anda, alasan keduanya dia bilang berat di ongkos kirim. Ya udah, berarti Anda bisa nggak ciptain free ongkir atau pembelian lebih banyak bisa free ongkir. Ya, sebelum konsumen berikutnya beralasan, Anda udah harus jelasin dulu ke konsumen kedua atau ketiga bahwa Anda juga punya paket kalau misalkan mau ongkir lebih murah. Jadi setiap alasan dan penundaan itu dievaluasi dan dikasih tahu. Yang ketiga, misalkan dia bilang, wah pembayaran produknya terlalu mahal, saya nggak bisa sanggup bayar satu kali. Ya, udah Anda siapkan pembayaran dengan metode cicilan bekerja sama dengan marketplace gitu kan. Kan banyak tuh penyedia di marketplace untuk bayar cicilan selama 1 tahun misalkan. Jadi Anda tawarkan. Oke, yang kelima adalah bonus yang fantastis. Nih, contoh bonus yang fantastis. Misalkan saya ingin menjual spidol ini. Spidol ini di pasaran 10.000, tapi saya ingin menjualnya 100.000 rupiah. Gimana caranya supaya spidol ini laku?
dan disertakan bonus yang fantastis, ya udah saya bilang, ya udah saya mau jual spidol ini. Yang beli spidol ini itu saya pengen targetkan ke orang-orang yang pengen jualan online. Dan kalau beli spidol ini harganya murah, Rp50.000 aja, dan akan mendapatkan bonus berupa akses pendaftaran reseller. Saya ajarin gratis cara jualannya, dan kalau nggak dapat 10 juta, uangnya saya balikin dalam waktu 3 bulan. Nah, sehingga orang tertarik nih. Jadi bukan tertarik sama produknya, tetapi sama bonus yang ditawarkan. Ini adalah contoh bonus yang fantastis. Jadi misalkan Anda jualan sebuah produk, kira-kira bonus apa yang bisa Anda tawarkan? Garansi uang kembali kah? Atau pembelian berikutnya dapat diskon? Nah, Anda harus pikirkan apa yang konsumen Anda benar-benar butuhkan. Sehingga Anda bisa tahu nih bonus apa yang benar-benar fantastis. Kalau bisa barangnya 50.000, tapi bonusnya tuh bisa senilai 5 kali lipat lebih besar. Jadi orang ngerasa worth it dan ingin membeli. Sehingga mereka nggak bisa bandingin Anda dengan kompetitor lain. Oke, ini dia teman-teman 5 tips membuat konsumen bisa membeli produk kita tanpa menunda. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video berikutnya. Saya Rick Wang, terima kasih.